Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, berjumpa lagi untuk kita merenungkan firman di dalam komsel kita minggu ini. Kita akan awali dengan pertanyaan, apa yang menjadi pengharapan kita untuk anak-anak kita? Tentunya dari setiap orang tua mempunyai pengharapan yang tidak sama. Silakan saling berbagi dan menceritakannya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan belajar tentang hubungan antara Paulus dengan Timotius. Bagaimana Paulus dipanggil untuk bisa mendidik dan menjadi seorang guru bagi Timotius. Jadi Paulus punya tanggung jawab yang luar biasa dan dia mempunyai andil yang luar biasa untuk dapat mengembangkan Timotius dari seorang pemuda yang biasa sampai dia menjadi seorang pemuda yang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Kita akan awali dengan pembacaan Alkitab dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita tahu bagaimana perintah ini adalah perintah sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Jadi, perintah ini yang disebut dengan mandat budaya adalah perintah untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan menaklukkannya. Perintah ini tidak berhenti pada zaman dahulu, atau pada saat setelah manusia jatuh dalam dosa, perintah ini berhenti. Tidak, bahkan sampai sekarang pun perintah ini masih berlanjut. Hanya bedanya kita lihat bagaimana manusia setelah jatuh di dalam dosa, mereka sudah memporak-porandakan tatanan daripada rencana Allah yang benar. Sebenarnya Allah menghendaki manusia beranak cucu dan bertambah banyak, tetapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, mereka bahkan saling membunuh. Tujuan mereka tidak lagi untuk memuliakan Tuhan pada saat mereka menaklukkan bumi, tapi untuk kemuliaan diri mereka sendiri. Jadi kita harus kembalikan pada tatanan yang benar tujuan daripada penaklukan ini, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita lihat bahwa orang tua punya tanggung jawab, bukan hanya sekedar melahirkan anak-anak, tapi bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anak sampai mereka bisa menguasai bumi, menaklukkannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri mereka. Banyak manusia yang menaklukkan untuk kemuliaan diri mereka. Tapi kita orang percaya, kita tahu bahwa tujuan kita untuk menaklukkan bumi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya akan bagikan ada 4 unsur di dalam hubungan antara generasi yang satu dengan generasi berikutnya. Dalam hal ini kita ambil contoh hubungan antara Paulus dan Timotius. Nah, 4 unsur ini, yang pertama adalah trust, yaitu membangun kepercayaan satu dengan yang lain. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Hubungan Paulus dan Timotius didasarkan pada satu prinsip yang namanya trust, saling percaya. Jadi bagaimana Paulus mempercayakan dirinya untuk bisa mendidik dan mementoring daripada Timotius, dan Timotius juga mempercayakan dirinya untuk dia bisa dididik oleh Paulus. Jadi atas dasar trust, saling percaya inilah mereka membangun hubungan. Dan ini merupakan sebuah pondasi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mau atau hendak mementoring generasi berikutnya. Inilah juga yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk supaya mereka bisa mendidik anak-anak mereka dan melanjutkan didikan mereka yang diawali dengan satu kata yang namanya trust, saling percaya. Jadi di dalam saling percaya mereka bisa saling terbuka. Di dalam saling terbuka mereka bisa saling untuk bisa membangun. Jadi ketika orang-orang anak didik bisa terbuka, maka mereka bisa menceritakan segalanya tanpa ada yang bisa ditutupi karena sudah percaya. Jadi bayangkan kalau ada anak lalu menceritakan sesuatu kepada orang tua,
Tetapi orang tua tidak bisa menyimpan rahasia. Bahkan misalnya malah disebar-sebarkan. Maka anak tidak akan lagi mempunyai rasa percaya kepada para pendidik. Nah, kita orang tua wajib menjaga hal ini. Unsur yang kedua adalah komitmen. Di dalam komitmen ini adalah keputusan untuk berjalan bersama dalam proses. Dalam 1 Timotius 4 ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Perhatikan bahwa Paulus mengatakan kepada Timotius tentang ajaran sehat yang telah kau ikuti. Jadi selama ini Timotius mengikuti dan di dalam komitmennya untuk bisa berjalan bersama-sama dengan sang mentor yaitu Paulus. Maka di dalam komitmen inilah penting sekali untuk saling menjaga. Di dalam komitmen ini mereka akan bersama-sama menghadapi apapun juga. Bayangkan kalau hubungan relasi antara mentor dengan yang dimentoring tidak ada komitmen, pasti akan berhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena tidak ada komitmen. Mereka bisa menyerah di tengah jalan karena nggak ada komitmen. Mereka bisa berhenti di tengah jalan karena tidak ada komitmen. Jadi kalau ada komitmen, mereka bisa berjalan terus bersama-sama untuk menghadapi apapun juga di dalam suka dan duka. Ingat, proses mentoring, proses pendidikan itu bukan hanya sekedar masalah suka, tapi di dalam duka juga, di dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Kalau mereka tidak memiliki komitmen, pasti akan berhenti di tengah jalan. Pasti selesailah sudah proses mentoring itu dan tidak akan tercapai sampai menjadikan mereka, orang-orang kita mentoring, menjadi rekan sekerja kita. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah experience atau pengalaman, yaitu susah senang dialami bersama. Dalam 2 Timotius 3 ayat 10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ternyata Timotius tidak hanya berbagi tentang ilmu secara pengetahuan belaka, tetapi juga tentang kehidupan, tentang pengalaman kehidupan yang dapat diberikan kepada Timotius. Paulus memberikan contoh sebuah keteladanan tentang cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Itu yang ditampilkan oleh Paulus kepada Timotius, sehingga Timotius bisa mengikuti apa yang telah dialami oleh Paulus. Nah, penting sekali apabila orang tua orang tua yang mau berhasil dalam mendidik anak-anak mereka, maka tentunya harus memberikan keteladanan kehidupan. Di dalam keteladanan ini, maka anak-anak bisa melihat pengalaman yang luar biasa yang ditampilkan oleh orang tua dan dapat mencontoh mereka. Lalu yang keempat adalah outcome atau menuai hasil pertumbuhan bersama. Jadi proses tidak hanya berhenti sekedar mentoring, tetapi ada target yang harus dicapai. 2 Tesalonika 3 ayat 2 dan 3 dikatakan, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Perhatikan bahwa Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika untuk mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami. Jadi artinya Timotius tidak lagi sekedar menjadi murid dan anak didik daripada Paulus, tapi sudah mencapai sebuah tingkatan menjadi rekan sekerja bagi Paulus. Nah, saya temukan juga di dalam surat Paulus kepada jemaat Roma, tepatnya di Roma 16 ayat 21, Paulus mengungkapkan hal yang sama tentang Timotius ini. Dikatakan, salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja. Sapaan Paulus tentang Timotius disebutkan bahwa dia adalah teman sekerja. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Paulus bukan sekedar mendidik, tapi ada target yang dicapai. Ada satu tujuan yang dapat dicapai, dan tujuan itu adalah menjadikan Timotius menjadi rekan sekerja. Artinya memampukan dia untuk berfungsi secara maksimal di dalam panggilannya untuk memberitakan Injil, supaya nama Bapa kita di sorga dimuliakan.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pastikan bahwa kita sebagai orang tua dan kita ada pada sebuah generasi di mana kalau kita memiliki generasi berikutnya adalah kewajiban bagi kita untuk mendidik mereka dan mementoring mereka, melatih mereka, mendayagunakan mereka, dan memberdayakan mereka, memaksimalkan potensi mereka, dan sampai mereka mencapai suatu tingkatan sehingga mereka menjadi rekan sekerja buat kita untuk memberitakan firman Tuhan dan nama Tuhan kita dimuliakan. Biarlah kiranya kita tidak berhenti terus untuk mendidik anak-anak kita dan membawa mereka mencapai kemaksimalan mereka untuk kemuliaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.